Kita kalau bikin foam itu harus ada bubuk E. Nggak bisa kalau nggak ada bubuk E. Palm sugar. Oke? Aku So we taruh get that, sedikit. we get that. How do you want to do this? Itu apa? Fish sauce stick. Which one do you want to cook, chef? Hati. Ini nanti kita terakhir. You can cook any of the proteins first if you want. Just sear, just sear. Yeah, just a normal soup. Disir biasa aja pakai minyak, salt, and pepper. Tadi palm sugarnya berapa? 1 sendok? Tadi aku masukin 1 sendok dulu. Kita lihat, reduce, kita coba. Nanti kalau misalnya ada kurang apa-apa, kita tinggal tambahin lagi. Tadi sama fish ya? Ya, fish sauce. Aku masukin seasoning lagi. Ini bener-bener tergantung gitu ya. Maksudnya kan liquid aku tuh nggak bisa pas banget sama kalian. Jadi the seasoning itu nggak bisa accurate sesuai kayak punya aku. Kalian nanti tes sendiri ya. Nanti kalian coba hasil akhirnya, terus nanti kalian adjust sendiri. How do you want it? Just, you can make it stand up like that. Yeah. Yes, please. Udang dipensil sama Chef Juna. Bisa nurut loh udangnya. Bisa berdiri kayak gini loh. Tambahin gini jadi love. Easy right guys? Gampang kan? Gampang kan? Gampang banget. Kalau aku dibantuin sama Chef Juna juga. Gotta make sure it's cooked, tapi nggak overcooked. Wah, ternyata Chef Juna bisa debus juga. Bolak-balikin udangnya pakai tangan langsung. Chef, That's good. A bit more salt. salt. Fish sauce. Scallop. Cari permukaan yang paling bagus, itu akan masuk duluan. Ya. Kenakan dengan minyaknya. Remember, kalian masak tidak harus selalu api paling besar. Simple as that. Sampai dapat colornya, kamu balik, udah tinggal nunggu tingkat kematangan aja. Kenapa tadi masaknya nggak kayak bareng sama shrimpnya, Chef? Karena kamu mau kalau nggak crustnya nggak bisa di-form. concentrate tingkat kematangan masing-masing. Ya. Bener banget, Chef. Scallop sama udang itu agak-agak susah. Kematangan gak enak, kementahan gak enak. Look at that. Gotta get the color. Alright. Selebihnya kamu tingkat kematangan tuh ya tinggal bisa lihat dari sisi samping. Then they're gonna go up. Ya. Makanya begitu dibalik, kalau saya pribadi and you have time, apinya dikecilin. Karena kamu akan kontrol tingkat kematangannya. Sama kayak ikan gitu lah ya. We cook on the skin side down gitu. Terus nanti kita lihat kayak putihnya tuh sampai mana. 80% kita tinggal. Nah, di sini kamu bisa lihat juga, this is good. Ya. Good. Good. Penasaran sih, platingnya tuh bakal kayak gimana? Udah ada udang, scallop, sama clam. Berantakan gak ya nanti ya? Oke, it's good. Ya. Ready to plate? Ya, Oke, saya masukin ini. scallopnya dulu biar udangnya bisa berdiri. Tapi kalau plating itu aku nggak pernah kayak bayangin dulu awalnya kayak gimana. Aku selalu kayak lihat bahan-bahannya, adanya apa, terus I plate in the end gitu, sesuai dengan Untuk susunan platingannya bisa, pasti bisa ngikutin.
Tapi untuk teksturnya gitu yang aku harus bisa juga. And nanti bakal ada foamnya, which Chef Juna is doing right now. On the surface gitu, di atasnya, nggak Iya. dalamnya gitu, Supaya biar ada foamnya air, ada muncul. angin. Thank you, Chef. Gila, platingan Jesselyn cakep banget, kayak orangnya. Okay, basil oil. Okay, basil oil. Dishnya Jesselyn udah selesai nih. Aku ngeliat dari platingannya itu bagus banget, super elegant, restaurant worthy, and it's fantastic. Jesselyn, Chef Juna, thank you very much. I Thank love you you. so much. Yes, bagi dong karinya, kayaknya enak banget tuh. Warnanya udah vibrant dan it's very appetizing. Silakan dicicipi, dia mati. Ini nih, momen yang ditunggu-tunggu kalau ada yang namanya demo. Tahu duplikatis. Bagian nyicip-nyicipnya. Penasaran. Wah, jadi kangen masakannya Jesselyn. Mau? Mau. Mau? Silakan. Boleh. Silakan. Tuh. Jadi pressure point-nya di sini tuh the balance untuk rempah-rempah di karinya sendiri, terus kematangan seafoodnya. Kematangan seafood sih aku nggak ada masalah karena I know the techniques. Cuman kalau complexity of the flavors itu yang bisa jadi pressure point tertinggi. Nih, bagi yang masukin. Lihat, kamu bisa lihat kematangannya tidak kerak di atas, kerak di bawah. How's it, guys? Aku sih berharap banget, aku bisa ngikutin step by step yang tadi Jesselyn udah jelasin. Secara Jesselyn juga jelasinnya benar-benar on point banget. Oke, silakan kalian cicipin ya. Amati rasanya, tingkat kematangan, perpaduan flavor harus balance. Nyicipin makanannya Jesselyn, itu rasa kaldunya fresh banget dan warnanya bagus banget. Nyicipinnya dikit aja ah. Ntar setengahnya aku taruh buat rekomendasi, rasanya disamain. Oke, sebelum kalian mulai, Sun, kamu sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan yang tadi Chef Arnold katakan, yaitu kapanpun kamu perlu dalam waktu kamu memasak, angkat tangan kamu, Jesselyn akan assist kamu selama 10 menit. Dapat privilege seperti itu, saya menjadi merasa sangat terhormat bisa di-assist sama Jesselyn. Beruntung banget, Sen. Dikasih keuntungan, kapanpun dia mau bisa dibantuin sama Jesselyn. Awas aja ntar kalau dia nggak menang. Jadi kamu bisa gunakan di awal, gunakan di akhir. You have 10 minutes. Wow. Ya, Chef. Jesselyn akan membantu kamu. Assist. Berapa kali pun? Sekali. Keren. Oh, ternyata cuma sekali. Ya, semoga saya nggak manggil Jesselyn karena saya tidak mau merepotkan Jesselyn biar dia jadi tamu aja. Waktu memasak kalian 60 menit. Waktu dikasih 60 menit, kondimen banyak seperti ini. Mau iso aku. Dimulai dari sekarang. Seafood Red Thai Curry menjadi hidangan yang harus kontestan duplikasi dengan waktu 60 menit. Oh, nggak tahu.
Pertama, saya langsung mengupas bawang-bawangan dan bumbu-bumbu lainnya untuk dibuat base Thai curry. Lalu kemudian saya tumis udangnya. Sambil menumis udangnya, supaya lebih cepat saya tidak memakai blender biasa, saya langsung mengambil 2 alat smart blender. Hal yang pertama aku lakuin, aku langsung bikin kaldu udangnya. Karena Jesselyn juga dari awal udah bikin kaldu udangnya. Step-step yang aku lakuin di awal itu sama banget kayak yang dilakuin Jess. Jadi aku ngikutin aja. Setelah bikin stok, karena paste ini butuh waktu lama untuk masak, jadi ya udah aku langsung bergegas untuk bikin paste-nya. Yang pertama tak lakuin itu bikin stok dari kepala udangnya. Terus aku nyiapin rempah-rempah bumbu dasar buat kari nih. Karena aku nggak mau buang-buang waktu belajar lagi pakai smart blender, ya udahlah pakai blender biasa aja. Step pertama yang aku lakukan adalah bikin prawn stocknya, memasak kulit udang dan kepala udangnya. Aku tambahkan kepala udang yang besar untuk menambahkan flavornya lebih kuat lagi di prawn stocknya. Pertama yang aku lakuin langsung bikin kaldu udangnya. Aku siapin bumbunya, aku siapin pancinya, siapin udangnya, pokoknya bikin kaldunya deh. Aku langsung nge-seasoning seafoodnya supaya rasanya itu makin nendang. Untuk membuat basil oilnya, saya langsung masukkan grapeseed oil, terus panaskan di suhu 55 derajat dan saya langsung masukkan basilnya. Untuk membuat sausnya membutuhkan rempah-rempah bawang merah, bawang putih, serai, lengkoas, cabai merah, dan lain-lain. Duplicate Jesselyn tadi lumayan simpel, tapi yang di tes sudah ya ingat sih, step-stepnya harus benar biar hasilnya maksimal. Kinerjanya harus benar-benar cepat karena stepnya banyak banget. Trikinya tuh pas pensir scallop. Kalau misalnya under, wah bahaya. Aku senang sih dapet Thai dish karena aku suka rasanya. Cuman kalau untuk eksekusinya, we'll see nanti aja karena ini lagi banyak ingredients yang harus di-prep. Thailand hampir sama sih. Nah, ini basicnya hampir sama kayak yang kapan hari sebelumnya Chef Wim demokan. Jadi aku bisa nginget-nginget gitu. Sulitan sih yang bikin foam yang bikin aku sulit nanti. Sebenarnya susah banget tuh enggak, cuman banyak banget komponennya gitu loh. Karena untungnya tadi Kak Jesselyn sama Chef Juna ngasih taunya tuh pelan-pelan, enak. Jadi gampang di ngerti apa aja gitu.